Selamat datang dalam program 40 hari Renungan Prapaskah. Dalam perjalanan menuju Paskah, mari kita menghayati pengorbanan Kristus yang senantiasa membaharui hidup kita melalui renungan-renungan dalam buku Selamat Paskah karya Andar Ismail, terbitan BPK Gunung Mulia. Kini saatnya menyiapkan hati untuk menerima setiap pesan yang akan membimbing kita lebih dekat kepada Tuhan dengan merenungkan tema Paskah harus menjadikan kita resah. Mana yang benar? Yesus bangkit atau Yesus dibangkitkan? Apakah ia bangkit sendiri atau dibangkitkan? Siapa yang membangkitkan? Kalau hal itu kita perhatikan, nyatalah bahwa para pengarang Alkitab memilih bentuk kata kerja yang tertentu. Yang pasti, di Alkitab tidak pernah dikatakan bahwa Yesus membangkitkan dirinya sendiri. Yang kadang-kadang digunakan para pengarang adalah kata kerja bangkit tanpa awalan apa-apa. Misalnya, sesudah 3 hari ia akan bangkit. Markus pasal 10 ayat 34. Atau, Mesias harus menderita dan bangkit. Lukas pasal 24 ayat 46. Bentuk kata kerja tanpa awalan seperti itu terutama digunakan oleh pengarang kitab-kitab Injil. Bentuk itu digunakan terutama untuk masa sebelum kebangkitan itu terjadi. Sesudah peristiwa kebangkitan, bentuk yang paling banyak digunakan adalah dibangkitkan atau membangkitkan dalam kalimat di mana Allah menjadi subjek. Bentuk ini terutama digunakan dalam pemberitaan para rasul, dalam kisah para rasul, dan dalam surat-surat Paulus. Misalnya, Allah membangkitkan dia. Kisah para rasul pasal 2 ayat 24 dan kisah para rasul pasal 3 ayat 15. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Kisah para rasul 2 ayat 32. Allah telah membangkitkan Yesus. Kisah para rasul pasal 5 ayat 30. Kristus telah dibangkitkan. 1 Korintus pasal 15 ayat 20. Dan dia yang telah dibangkitkan. 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Kalimat-kalimat itu dengan Allah sebagai subjek sangat menonjolkan peranan Allah. Peristiwa kebangkitan dipandang oleh para rasul sebagai perbuatan Allah. Allah bertindak, Allah membangkitkan Yesus. Dengan demikian, Gereja Purba menafsirkan peristiwa Paskah sebagai tindakan Allah. Pada peristiwa Paskah, Allah turun tangan dalam sejarah. Paskah dijadikan momentum yang sangat mempengaruhi perjalanan sejarah selanjutnya. Dengan membangkitkan Yesus, Allah melantik dan mengukuhkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan membangkitkan Yesus, Allah mengakui dan mensahkan pekerjaan yang telah dilakukan Yesus selama beberapa tahun itu. Itu berarti bahwa dengan membangkitkan Yesus, Allah mulai memberlakukan zaman baru yang telah datang dalam diri Yesus. Dengan begitu, kebangkitan Yesus menurut para ahli teologi pengharapan, menjadi suatu antisipasi atau pendahuluan dari masa depan. Sebenarnya kita masih berada di masa kini, tetapi dengan kebangkitan itu, masa depan sudah dimulai sejak sekarang. Itulah uniknya peristiwa kebangkitan. Kebangkitan Yesus tidak mengakhiri sejarah, sebab sejarah berlangsung terus. Namun di lain pihak, sebuah sejarah baru atau zaman baru telah dimulai sejak peristiwa itu. Adapun zaman baru itu adalah zaman di mana kita diberi pengharapan bahwa Injil itu adalah berita kesukaan mengenai tata hidup yang diperkenalkan Yesus, yaitu pertobatan dan pembaruan, serta kebebasan, keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan. Markus pasal 1 ayat 15 dan Lukas pasal 4 ayat 18 hingga 21.
Apakah Allah sudah memberlakukan tata hidup zaman baru itu secara sempurna? Belum, tetapi tandanya sudah dimulai. Tandanya adalah kebangkitan Yesus. Dia yang memproklamirkan Injil tersebut sudah dibangkitkan dan hidup kembali. Dengan kebangkitan itu, seluruh pemberitaan Injil yang dilakukan Yesus mendapat perspektif masa depan, yaitu garis menuju pemberlakuan yang sempurna. Jika peristiwa kebangkitan menimbulkan permulaan dan pengharapan seperti itu, lalu apa pengaruhnya untuk kita sekarang? Karena kebangkitan menimbulkan pengharapan tentang tata hidup baru seperti itu, maka sebagai konsekuensinya, kita menjadi resah terhadap tata hidup lama yang masih berlaku sekarang ini. Adanya pengharapan tentang tata hidup berdasarkan pertobatan, pembaruan, kebebasan, keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan seharusnya menjadikan kita resah terhadap segala praktek ketidakpertobatan, ketidakpembaruan, ketidakbebasan, ketidakadilan, ketidakbenaran, dan ketidaksejahteraan yang ada dalam masyarakat kita sekarang. Terdengarnya provokatif, tetapi itulah konsekuensi Paskah. Paskah seharusnya menjadikan kita resah. Kiranya renungan hari ini memperkuat iman dan menuntun kita untuk menyongsong Paskah dengan hati yang baru, penuh syukur dan harapan. GKI Manyar, Resonate God's Love.